Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita 1 Tesalonika masih, dan kita akan menutup dengan suatu tema hal-hal praktis ya terkait dengan kedatangan Tuhan. Jadi kita sudah bahas konsep kedatangan Tuhan, yang mana banyak orang di dalam dunia kekristenan memahaminya secara jasmani, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, kedatangan Yesus sebagai bentuk jasmani begitu, walaupun dengan tubuh baru tentunya, tapi dipahami sebagai kedatangan Tuhan yang pertama Yesus itu 2000 tahun yang lalu, dan yang nanti akan datang lagi. Jadi seolah hanya 2 kali Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Kita sudah bahas istilah kedatangan itu ada 6 ya, tapi yang biasa muncul itu parousia. Parousia itu yang muncul 24 kali dalam Perjanjian Baru, kita sudah bahas. Itu adalah terjemahan yang benar adalah kehadiran. Jadi kita sudah bahas itu. Jadi artinya kehadiran Tuhan atau parousia Tuhan itu tidak pernah, dalam kalau istilah parousia ya, tak pernah berarti harus jasmani ya, karena kehadiran Tuhan itu sudah hadir dan sedang hadir terus, dan akhirnya nanti akan hadir pada akhir zaman. Itu berupa suatu hadir di dalam dan melalui awan-awan atau saksi-saksi, yaitu putra-putra Elohim ya. Kalau Roma 8 menjelaskannya saat di mana manifestasi putra-putra Elohim di muka bumi ini, kedatangan kerajaan sorga itu untuk membebaskan ciptaan. Kalau surat Yudas bilang Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau Wahyu pasal 4 pasal 5 menjelaskan bagaimana di sana ada imam-imam dan raja-raja, 24 tua-tua dan 4 makhluk itu akan memerintah di bumi. Jadi kedatangan putra Elohim itu akan berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam. Raja-raja ini terkait dengan penghakiman ya. Kalau imam-imam mengetengahi, membawa Tuhan kepada ciptaan dan membawa ciptaan kepada Tuhan. Karena kedatangan Tuhan di dalam dan melalui putra-putra Elohim itu bermaksud untuk pemulihan segala sesuatu. Jadi konsep kita tentang kedatangan Tuhan adalah Tuhan sudah hadir, sudah ada, sudah datang ke bumi ini, dan Tuhan sedang datang ya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kemudian nanti yang terakhir di mana Tuhan hadir di dalam dan melalui putra-putranya. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk ya. Kedatangan Tuhan di akhir ya. Kalau kita menjelaskannya dengan hari raya Israel itu yang 3 kali dalam setahun orang Israel merayakan itu. Paskah sudah datang, Yesus sebagai anak domba Paskah. Kemudian Pentakosta sudah juga datang dalam bentuk roh. Kemudian nanti yang tabernakel, Tuhan juga akan hadir di dalam dan melalui putra-putranya. Jadi itulah konsep kedatangan Tuhan ya, bukan secara jasmani tapi dalam arti kehadirannya, parousia. Kemudian ada juga teori-teori pengangkatan, karena di sini ada kita diangkat ya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu pengertiannya diangkat di sana secara dimensi. Kita diangkat dari dimensi jasmani ya, dimensi ruang dan waktu, masuk ke dalam dimensi sorgawi ya. Sementara ada ajaran kita sudah bahas itu keterangkatan jasmani juga ya. Ya, karena tubuh kata orang-orang kudus akan diangkat secara jasmani bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Jadi sudah bahas itu bahwa pengertian itu bukan berasal dari ajaran Alkitab tapi dari cerita-cerita ya. Itu udah kita sebut 3 orang itu, Lacunza, orang Katolik ini, kemudian Edward Irving, karena waktu itu ada Margaret
McDonald itu yang melihat ya, waktu itu dia trans, dia melihat orang-orang kudus naik ke atas. Kemudian kita sudah bahas juga mengenai satu lagi itu J.N. Derby, John Nelson Derby. Kita sudah bahas bahwa keterangkatan itu bukan berasal dari penelitian Alkitab, tapi berdasarkan dari sesuatu yang motifnya nggak jelas lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas kedatangan hal-hal praktis yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, tapi yang terkait dengan kedatangan Tuhan. Karena di sini 1 Tesalonika itu kedatangan Tuhan itu banyak kali ya. Tiap pasal biasanya ujungnya itu ayat terakhirnya itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, pasal 1, ya, pasal 2, juga pasal 3, ya. Ini juga pasal 4 bicara ya, dan juga pasal 5 ada. Jadi kita mau bahas hari ini hal-hal praktis yang tentu saja terkait dengan perihal kedatangan Tuhan. Karena begini juga, kedatangan Tuhan inilah bukan hanya pengharapan segala makhluk. Ini karena Tuhan akan datang sebagai hakim juga, ya, dia pengadilan Kristus ya, gereja dulu yang dihakimi. Dan kita tahu penghakiman itu jangan takut ya, itu pengertiannya positif dia. Yesaya 26 ayat 9 dikatakan apabila Tuhan datang menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi penghakiman Tuhan itu tujuannya ya memang ada apa yang ditabur orang itu tuanya, ada juga sisi hukuman, kadang-kadang begitulah ya, atau disiplin. Tapi sisi lain adalah sisi pemulihan supaya kita mengenal kebenaran. Nah, penghakiman itu datang di akhir zaman karena di Matius 7 Tuhan akan terus terang di situ. Jadi penghakiman ini adalah membuat umat Tuhan mengenal kebenaran ya. Karena saat ini dalam dunia kekristenan ya bisa yang lurus menjadi bengkok, yang bengkok menjadi lurus, kita pun tidak tahu. Tapi ketika Tuhan datang di dalam penghakimannya itu, nah itu di situ kita akan dihakimi lah ya agar mengenal kebenaran. Makanya pemazmur bilang, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku supaya aku tahu ya akan kebenaran itu. Nah jadi kedatangan Tuhan sesuatu yang apalah ya, penghakiman Tuhan juga sesuatu yang kita rindukan lah ya. Nah sementara kita menunggu saat itu, karena nggak tahu seorang pun saatnya kapan yang terakhir itu, kedatangan Tuhan yang terakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan selama sementara sambil menantikan kedatangan Tuhan dalam arti yang terakhir itu ya? Maka saya akan membahas di sini ada 3 poin ya, mengenai pengucapan syukur, kedua mengenai pengudusan ya, dan ketiga mengenai hal-hal praktis yang di pasal 5 itu. Inilah caranya kita menantikan Tuhan ya, bukannya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah pengucapan syukur. Ini coba dulu kita lihat di pasal 1 Tesalonika pasal 1 ini ya. Ini memang yang mengucap syukur di sini Paulus ya. Dia mengucap syukur karena iman pekerjaan iman jemaat itu bagus ya, usaha kasihnya bagus, ketekunan pengharapannya juga bagus ya. Sehingga Paulus bilang, aku yakin ya, ia telah memilih kamu, artinya Bapa sudah memilih ya. Kemudian ayat 6 dikatakan di sini bahwa jemaat di Tesalonika ini mengalami penindasan yang berat dari orang-orang sebangsanya. Ini kebanyakan di sini bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dikatakan di sini jemaat Tesalonika ini mengalami penganiayaan berat lah. Coba bandingkan ya pasal 3 ini di mana, atau kesusahan lah ya. Paulus sudah nasihatkan ya pasal 33 ya. Ayatnya begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Di bagian lain surat Tesalonika dikatakan bahwa jemaat Tesalonika sudah belajar lah dari jemaat-jemaat di Yudea, di mana jemaat di Yudea itu juga menderita dari orang-orang sebangsa, dari orang Yahudi, dari Yudaisme ya. Jadi di sini konteksnya penderitaan
dalam konteks dunia keagamaan, kira-kira begitu ya. Jemaat Tesalonika menderita dari bangsa sebangsanya ya, sebangsanya ya. Jadi ini barangkali besar kemungkinan begini, jemaat Yahudi itu di Yudea itu menderita karena mereka dulu kan dianggap sekte daripada orang Yahudi itu, daripada Yudaisme. Mereka mengalami tekanan. Sementara jemaat Tesalonika ini karena berbalik dari berhala. Tadinya mereka semuanya jemaat ini kan menyembah berhala. Ini ada sebagian yang tidak mau menyembah itu dan mereka mengalami penganiayaan dalam. Jadi konteksnya dunia keagamaan ya. Nah, dalam zaman saat ini juga ya saudaraku, dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, orang-orang yang mau beribadah dalam roh dan kebenaran juga akan mengalami aniaya juga ya, walaupun mungkin nggak bentuk fisik dari dunia kekristenan. Karena dunia kekristenan sudah jadi agama dengan penuh peraturan ya, ibadahnya mesti begini, di gunung ini, di gunung ini, di gedung ini, di gedung itu. Ya, liturginya begini, begitu, peraturannya, persembahannya mesti buat sulung, perpuluhan, janji iman dan sebagainya. Sementara Alkitab katakan bahwa kita umat pilihan Tuhan itu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam roh kebenaran ibadah itu kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pekerja, dia menjalankan kehidupan sehari-hari yang itulah ibadah yang dipimpin roh ya. Sementara dalam kebenaran itu artinya reality. Kalau yang dibicara perpuluhan, buah sulung itu simbol-simbol semua. Ya, gedung gereja juga, bait suci itu yang dulu Israel itu simbol juga. Yang realitanya itu orang, bait sucinya kita. Jadi kalau orang mau beribadah dalam realita, ya mereka nggak ada masalah soal gedung, nggak ada masalah soal perpuluhan, buah sulung itu semuanya simbol aja. Ya, simbol keagamaan Yahudi itu. Hanya dibawa-bawa aja ke sini sama para pemimpin denominasi karena ada maksudnya, ya kan begitu. Menarik murid kepada dirinya ya kan butuh uang. Itu yang apa? Ya, jadi kalau gereja mula-mula nggak ada gedung, ya nggak ada perpuluhan, nggak ada buah sulung, nggak ada itu. Gereja mula-mula beribadah di dalam roh dan kebenaran, dalam arti dipimpin Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka bersaksi, makan bersama, mereka melayani Tuhan sebagainya. Jadi orang-orang yang umat pilihan Tuhan yang di zaman ini, yang hidup beribadah dalam roh dan kebenaran, pasti juga mengalami aniaya dari dunia kekristenan itu memusuhi lah, katakan begitu ya. Orang-orang yang tidak mendukung program-program denominasi itu. Yang mendukung apa sih? Perpuluhan, buah sulung, datang ke gedung. Kalau saudara bicara melawan yang ini, itu melawan, istilahnya melawan nafasnya, hidupnya para pelayan Tuhan di dunia kekristenan. Coba aja kalau kita bilang nggak perlu ibadah di gedung. Ibadah siapa bilang harus di gedung? Perempuan Samaria pernah bilang, engkau bilang di Yerusalem, di Gunung Gerizim. Yesus bilang ada saatnya dan sudah tiba. Orang beribadah bukan di sini, tapi dalam roh. Ya kalau kita menentang orang, ya puji Tuhan ada COVID itu dari Tuhan itu. Supaya umat Tuhan berpikir, ya supaya ibadahnya di rumah aja, hidup secara alamiah, ya mencari, bekerja dan sebagainya, ya hidup dipimpin roh lah ya. Nah kalau kita mengatakan itu pasti nggak disukai. Apalagi mengatakan nggak ada perpuluhan dalam perjanjian baru, nggak ada buah sulap, pastilah dimusuhi, ya. Karena itu melawan ya, istilahnya melawan kehidupan mereka. Ya orang kalau diganggu kan perutnya kan marah. Orang kalau diganggu kemuliaannya kan marah. Ya, begitulah ya, dari umat pilihan Tuhan dalam dunia kekristenan pun akan mengalami penganiayaan dari dunia kekristenan yang sudah sangat lahiriah, yang sudah jatuh ke dalam agama ini. Nah begitu yang terjadi. Tapi di sini Paulus bilang kita mengucap syukur ya, ucap syukur aja. Ya karena pertumbuhan apa? Mengucap syukur bukan karena hidup nyaman. Orang susah kok jemaat ini. Mengucap syukur karena imannya bertumbuh, kasihnya juga, pengharapannya juga. Jadi pengucapan syukurnya yang bersifat batiniah.
Ya bukan Tuhan nggak pelihara, ya Jumat ini dipelihara Tuhan juga ya. Tapi pengucapan syukurnya, fokusnya adalah hal-hal yang batinnya. Ini satu. Yang kedua, pengudusan. Ya. Ini di pasal 4 ayat 3 sampai 5. Coba dulu kita baca ini ya. Karena inilah kehendak Allah, ini saya pakai LI ya. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ya. Jadi kehendak Bapa itu, kehendak Tuhan adalah kita hidup di dalam pengudusan, dan yang terkait di sini adalah pengudusan tubuh, ya. Jadi ini artinya solusi ya, salah satu solusi ya. Menjauhi percabulan itu ya masing-masing laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istrinya. Kalau ajaran sesat itu Paulus bilang di Timotius itu 1 Timotius 4 ayat 3 itu malah dilarang kawin. Ya, kalau kita tahu itu pastor atau harus nggak boleh kawin atau gimana, saya nggak tahu ajarannya itu. Tapi yang jelas Alkitab bilang salah satu solusi daripada masalah percabulan adalah seorang laki-laki ambil seorang perempuan istri untuk menjadi istrinya, hidup dalam pengudusan keluarga ya. Nah jadi kecuali ada kecualinya ya, ada orang kan nggak nikah kan ada 3 hal, yaitu karena memang dia lahir begitu nggak bisa nikah, atau yang kedua dia menahan diri, dia bisa ya menahan diri ya, karena lebih bagus kawin daripada hangus karena hawa nafsu kata Paulus kan. Jadi ada orang yang bisa menahan diri tidak menikah, ya puji Tuhan. Ada juga yang karena kerajaan surga dia nggak menikah ya, lain lagi ya. Jadi tapi yang jelas di dalam jemaat Tesalonika, Paulus memberi nasihat, salah satu solusi daripada percabulan itu, masalah percabulan adalah menikah, mengambil seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, hidup dalam pengudusan. Oke. Yang terakhir, yang pasal 5, ini ada beberapa hal yang harus kita bahas ya. Barangkali yang ini berjaga-jaga dan sadar ini sudah kita bahas ya. Dalam menantikan Tuhan itu, saudara, kita belajar berjaga-jaga dan sadarlah ya. Berjaga-jaga dan sadar, jangan tidak menanti-nantikan Tuhan begitu ya. Fokus terus kepada kedatangan Tuhan bahwa Dia akan hadir. Kemudian yang berikut ini menghormati ya. Menghormati apa ini? Maleakhi ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, ini dia. Jadi kita ini pemimpin ya. Pemimpin itu memang ya bukan tugasnya bukan hanya memimpin, tapi juga menegur, mengingatkan akan bahaya-bahaya. Itu harus dihormati orang yang negor gitu. Jangan yang dihormati yang menyenangkan telinga. Enggak gitu. Nah, yang dihormati yang menegur, memimpin. Ya, tapi negornya ya maksudnya dalam konteks firman Tuhan. Nah, tentunya ya. Bahkan Paulus nasihat juga yang 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Harus menegur juga. Jadi ada banyak kan dalam dunia kekristenan, jangan menghakimi. Ya, ini alasan ini supaya ya kalau ada orang ditegur, ya jangan kamu negur gitu ya. Jangan menghakimi orang lain. Itu konteksnya lain. Ya. Ini Alkitab bilang nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah. Karena nanti akan datang waktunya orang nggak bisa lagi dengar teguran. Ya. Ada waktunya nanti mendekati akhir zaman, orang akan mengumpulkan guru-guru palsu, guru-guru yang menyenangkan telinganya aja. Ada saja itu. Menyenangi telinganya aja, yang nggak mau ditegur. Pokoknya yang mana yang enak lah
apa yang bersifat menghibur, yang memotivasi, mendorong, kamu bisa, kamu hebat dan sebagainya. Enggak, Alkitab bilang mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, tegurlah, gitu. Nyatakanlah yang salah. Ya, ada yang bilang juga, ya dua masa, 4 masa dong. Ya, jangan negur di depan umum loh. Masalahnya kalau dia udah bicaranya kayak di gini nih ya, apa medsos ya, apa ya, dunia maya begitu. Dia udah bicara ke umum, ya negornya bagaimana? Nggak bisa 4 masa. Ya dia udah bicaranya ke semua, ya kita juga bicara negornya semua. Kayak saya gini, saya sudah bicara ke semua yang mau dengar ini. Lah kalau saya ditegur ya memang harus di apa juga, di depan umum juga, ya. Itu yang benar, ya. Jadi kalau saudara dan saya siap bicara di depan umum, ya siap juga ditegur di depan umum kalau salah. Gitu ya. Ini soal tegur menegur ini perintah, ya. Perintah ini. Bukannya opsi. Ya, ini perintah, ya. Tegurlah, nasihatilah, ya. Mumpung masih ada waktu. Kemudian yang berikut ini perintah untuk apa ya? Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Ini apa? Ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini lah ini artinya perintah. Saudara dan saya harus bersukacita. Bersukacita itu bukan karena nggak ada masalah ya dapat apa, enggak. Ini dibilang senantiasa, mau kapan pun, mau sedang nggak ada uang kek, mau sedang sakit. Perintah bersukacitalah. Doa juga begitu, perintah. Ucap syukur juga begitu, dalam segala hal, bukan dalam hal yang baik aja, dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan kan bekerja dalam segala sesuatu kan, mendatangkan kebaikan. Jadi mengucap syukur. Kalau bisnis bangkrut, mengucap syukurlah. Kalau keluarga sedang dalam masalah, mengucap syukurlah. Bukan mengucap syukur karena yang jeleknya itu. Kita mengucap syukur karena pertama perintah Tuhan, kedua kan Tuhan bekerja. Tenang aja. Nanti mengucap syukur aja, ya. Oke lah, jadi kesimpulannya ini masih banyak ya, nasihat-nasihat ya. Tapi kesimpulannya, menghadapi kedatangan Tuhan, mendekati akhir zaman di mana kerajaan sorga akan tegak di muka bumi ini, di mana Tuhan akan menghakimi umatnya, di mana yang tertutup akan dibukakan, ya. Mari kita hidup di dalam terang lah ya. Bersungguh-sungguh belajarlah ya. Hidup di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan manusia, Bapak Saudara. Ya. Enggak perlu pengakuan kok. Kita hidup ini enggak perlu pujian dari manusia. Enggak perlu diakui sebagai hamba Tuhan begini-begini. Enggak perlu malu lah ya. Kita ini hidup di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang menghakimi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.